Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noser Ferianto, NIM 201041717153, kelas A2, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit rincian mengenai strategi pemasaran dan penjualan sebuah produk. Langsung saja ke poin A, yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, pengertian strategi pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan konsumen, menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, menentukan tingkat harga, mempromosikan agar produk dikenal konsumen, dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen. Oleh karena itu, strategi pemasaran sangat diperlukan dalam mensiasati perkembangan organisasi tersebut. Berikut pengertian strategi pemasaran. Ada banyak sekali pengertian strategi pemasaran menurut para ahli. Namun, dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah sebuah hasil akhir tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan dari masa depan akan sebuah kebutuhan yang memuaskan dari produsen terhadap konsumen tentang penetapan harga, promosi, serta penyaluran barang dan jasa. Poin kedua, yaitu langkah-langkah strategi pemasaran. Dalam melaksanakan strategi pemasaran, diperlukan langkah-langkah dalam mendukung kesuksesan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan. Berikut langkah-langkah strateginya, antara lain, yang pertama, memutuskan proposisi nilai. Yang kedua, mendiferensiasikan penawaran pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Ketiga, positioning, memposisikan penawaran pasar dalam pikiran pelanggan. Yang keempat, menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran. Yang kelima, memilih pelanggan yang dilayani. Yang keenam, segmen membagi seluruh pasar menjadi segmen yang lebih kecil. Yang ketujuh, penetapan sasaran memilih salah satu atau beberapa segmen yang dimasuki. Ketiga, bauran pemasaran atau marketing mix. Selain terdapat langkah-langkah strategi pemasaran, ada juga unsur-unsur pemasaran yang mempunyai peran penting dalam tujuan pemasaran. Unsur-unsur pokok tersebut antara lain: A. Strategi produk. Dalam perspektif syariah, produk merupakan sesuatu yang sangat penting. Strategi produk adalah penetapan cara dan penyediaan produk yang tepat bagi pasar yang dituju, sehingga dapat memuaskan konsumen dan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Yang ke B, strategi harga. Harga adalah nilai yang tercantum dalam daftar harga atau dapat juga diartikan sebagai nilai akhir yang diterima oleh perusahaan sebagai pendapatannya. Peranan harga sangat penting, terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar yang tercermin dalam share pasar perusahaan. Tujuan penentuan harga secara umum adalah yaitu untuk bertahan hidup, untuk memaksimalkan laba, untuk memperbesar market share, dan untuk mutu produknya tersebut. Yang C, yaitu promosi. Promosi adalah segala kegiatan manajerial yang mendorong dan mencapai target penjualan barang ataupun jasa. Pada promosi, pembisnis muslim juga menghindari yang namanya bohong dan promosi yang menghalalkan segala cara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima tukaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Itu. Yang D, yaitu strategi lokasi atau pun biasa kita sebut distribusi. Penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang maupun jasa. Sarana dan prasarana harus memberikan rasa yang nyaman dan aman kepada seluruh konsumennya. Strategi pemasaran, yaitu yang keempat, evaluasi strategi pemasaran. Tahapan untuk melaksanakan evaluasi strategi pemasaran adalah dengan mengetahui strategi-strategi yang dilakukan selain ini dan selanjutnya, menyaring lingkungan eksternal dan internal untuk memperkirakan posisi perusahaan dalam kemampuannya, kekuatan, dan kelemahan. Evaluasi pemasaran sangat penting untuk mempertahankan kinerja agar tetap sejalan dengan tujuannya. Evaluasi mungkin berusaha untuk mencari peluang baru, mempertahankan kinerja agar tetap sejalan dengan harapan manajemen,
dan memecahkan masalah-masalah yang spesifik. Lanjut ke poin B, yaitu penjualan produk. Penjualan adalah suatu kegiatan penghubung antara perusahaan dengan konsumen untuk merealisasi tujuan akhir pemasaran. Adapun alur dari penjualan sebagai berikut. 1. Informasi. 2. Penawaran. 3. Negosiasi. 4. Penyerahan barang atau jasa. 5. Penagihan. 6. Perwakilan penjualan. 7. Tenaga penjualan. 8. Kriteria tenaga penjualan. 9. Pelatihan tenaga penjualan. 10. Memotivasi tenaga penjualan. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk terdiri dari barang, jasa, pengalaman, event, orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi, dan ide. Jadi, produk itu bukan hanya berbentuk sesuatu yang berwujud saja, seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Akan tetapi, juga sesuatu yang tidak berwujud seperti pelayanan jasa. Dan apabila perusahaan tidak mampu menciptakan produk baru, maka akan menghadapi resiko seperti penurunan volume penjualan, karena munculnya pesaing yang lebih kreatif, adanya perubahan selera konsumen, munculnya teknologi baru, dan proses produksi. Sekian rincian rangkuman dari saya yang mengenai strategi pemasaran dan penjualan sebuah produk. Saya Noser Ferianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.